Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 336-340. Ling Meixue di sebelahnya juga tertegun sejenak, tapi tidak mengatakan apapun. Villa itu terlalu besar, dengan total 7 atau 8 kamar di lantai atas dan bawah, lebih dari 600 meter persegi, dan halaman yang luas. Dulu, saat dia dan Lin Xiu tinggal bersama, ruangan itu selalu terasa kosong. Ling Meixue selalu lari ke kamar mandi di tengah malam, dan dia tidak pernah berani mematikan lampu di ruang tamu saat tidur. Sejak Gu Chen tinggal bersamanya, dia selalu mendengar suara dengkuran di lantai pertama setiap kali dia pergi ke kamar mandi. Dulu, mendengar suara ini mungkin membuat Anda kesal, namun saat Anda pergi ke toilet di tengah malam, suara ini hanyalah sebuah ketenangan. Setidaknya dia yakin orang ini masih tidur di bawah. Selama Gu Chen ada, dia tidak akan takut pada monster apapun. Dalam pikiran bawah sadar Ling Meixue, Gu Chen benar-benar telah menjadi orang yang maha kuasa. Selama dia mau, segala sesuatu tampaknya menjadi masalah sepele di mata Gu Chen. Tapi dengan 3 orang yang tinggal di villa sebesar itu, masih terasa agak kosong. Sekarang karena ada penyewa baru yang masuk, tentu dia akan senang. Apakah 600 yuan sehari, atau? Ada banyak pertanyaan di ujung lain telepon. Gu Chen hanya tersenyum ringan dan berkata, 600 sebulan, semua air dan listrik gratis. Ajak teman wanitamu untuk pindah, dan kamu bisa membayar setengah dari uang sewa. Ling Mei dan memelototinya. Kamu sakit, jangan menakuti orang. Tapi Ye Dongqing di ujung telepon tidak terlalu memikirkannya, tapi sangat ingin mencari tempat tinggal, lalu kapan aku bisa datang, aku ingin pindah hari ini. Aku sewa selama sebulan. Ada yang harus kulakukan sekarang. Mungkin perlu 10 menit untuk sampai. Oke. Gu Chen mau tidak mau menutup telepon senyuman jahat. Bukankah gadis kecil ini sebelumnya begitu sombong? Sangat sombong. Sekarang biarkan dia akhirnya mendapat kesempatan. Ada yang sedang melihat rumah itu? Ling Meixue menoleh dan menatapnya dan bertanya dengan lembut. Meskipun dia tidak ingin orang asing tinggal di rumahnya, itu bukanlah rumahnya. Mungkin kita akan segera punya teman sekamar baru. Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Ling Meixue duduk di kursi penumpang dan memegang tangannya. Saya tidak tahu apa yang salah dengan gadis itu. Dia ingin menyewa rumah orang mesum besar sepertimu. Apakah kamu pernah melihat orang mesum yang begitu tampan? Aku pernah melihat orang mesum sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang mesum yang tidak tahu malu sepertimu. Gu Chen hanya tersenyum dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menginjak pedal gas dan berkata sambil tersenyum buruk, ayo pergi. Brum! Porsche itu segera meraung dan melompat keluar. Karena kelembaman, seluruh tubuh Ling Meixue menempel di kursi, pelan-pelan. Lebih lambat. Ini terlalu cepat dan saya tidak tahan. Semakin banyak kamu berteriak, aku semakin bersemangat. Dasar mesum. Brum! Porsche ini seperti kuda liar yang tidak bisa dikendalikan. Saat meninggalkan tempat parkir, itu hampir terbang. Mengingatkan pada saat keduanya pertama kali bertemu. Gu Chen pun menginjak pedal gas, menakuti Ling Meixue sampai kehabisan akal. Hei, ini tidak benar. Tidak pulang. Mengapa kamu datang ke mal? Ling Meixue memegang kursi erat-erat dengan kedua tangannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut ketika dia melihat pemandangan di luar. Gu Chen mengendalikan kemudi dengan satu tangan dan tersenyum ringan, ini semakin dingin. Saya akan membelikan kamu syal, aku hanya punya waktu sekarang, ayo berbelanja. Bukankah ada seseorang yang akan melihat rumah itu? Biarkan saja, dia tidak bisa menghentikanku pergi berbelanja dengan istriku. Ling Meixue menoleh dan mengerucutkan bibirnya dan mencibir, lidah yang fasih. Saat ini di area villa Yu Huatai. Ye Dongqing berdiri basah kuyup di depan pintu villa, dan dia gemetar kedinginan. Bukankah dia bilang itu akan memakan waktu 10 menit? Sudah 15 menit, dan di mana pemiliknya? Dia menutupi lengannya dengan kedua tangan dan berkata sambil menggigil. Setengah jam kemudian, dia berdiri di depan pintu villa. Di luar sedang hujan deras. Dia mengenakan pakaian tipis dan basah kuyup oleh hujan. Sekarang dia hanya merasa kedinginan dan lapar. Dia ingin pergi dengan marah, tetapi di luar sedang hujan deras. Jika dia keluar sekarang, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk menginap. Hotel tidak dapat dihuni, kecuali dia menelepon keluarga dan memberitahu keluarga di Jiangsu datang dan menjaga dirinya. Hari ini sangat memalukan. Dia tidak ingin keluarganya tahu, jadi mengapa tidak menertawakannya sampai mati? Dia membungkus mantel basahnya dengan erat dan bersin, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa kali bunyi bip,
Tuan Tanah, berapa lama yang Anda butuhkan? Ye Dongqing dengan cepat bertanya. Gu Chen di ujung telepon juga mencubit tenggorokannya dan berkata, aku datang, aku datang. Sudah hampir tiba, bukan berarti Anda tidak tahu akan turun hujan lebat. Oke. Oke. Di pusat perbelanjaan, Ling Meixue sedang mencoba syal. Ketika dia melihat Gu Chen meletakkan teleponnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cepat, bagaimana kalau kita kembali dulu? Jangan terburu-buru, penting untuk pergi berbelanja bersamamu. Meskipun Ling Meixue selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan senyumnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setengah jam berlalu. Aku kembali. Ada 2 persimpangan lagi di sini, maafkan aku. Gu Chen segera mengambil telepon dan berkata dengan lembut. Karena dia sudah merasakan kemarahan Ye Dongqing. Setelah mengatakan 10 menit, dia sudah menunggu di tengah hujan selama 1 jam. Setelah menutup telepon, dia segera menelepon Lin Xiu. Dia meneleponnya dan memberitahunya bahwa mungkin ada penyewa yang berdiri di depan pintu. Dia datang untuk melihat rumah itu. Ketika dia kembali, dia akan membawanya ke dalam rumah hal lain. Jika Gu Chen terus menggodanya seperti ini, Ye Dongqing akan kecewa. Dia mungkin akan pergi di tengah hujan. Sekarang dia tidak memiliki dokumen dan bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk tinggal di Jiangsu. Gu Chen harus membuatnya tinggal, karena perusahaan obat mengandalkan kerjasamanya. Saat ini di Villa Yu Huatai. Eci. Ye Dongqing menahan amarahnya. Setiap kali pemilik rumah mengatakan bahwa dia hampir sampai, tapi kali ini dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan berada di sana di 2 persimpangan lagi. Jadi dia juga berencana untuk terus menunggu. Bagaimanapun, saat ini gelap dan hujan. Sekarang sudah gelap, dan dia sudah menunggu selama 1 jam. Bukankah sia-sia jika dia pergi begitu saja? Permisi, apakah Anda akan menyewa rumah? Pada saat ini, Lin Xiu keluar dari villa sambil memegang payung dan bertanya dengan lembut. Ketika dia mendengar bahwa seseorang akhirnya datang, Ye Dongqing mengangguk dengan cepat, ya. Saya menyewa rumah. Apakah Anda tuan tanahnya? Orang yang menjawab telepon tadi, saya ingat itu suara laki-laki, dia terdengar seperti seorang paman. Hahaha. Apakah suaranya terdengar setua itu? Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan terkekeh ketika mendengar ini, saya bukan pemiliknya, saya penyewa juga di sini. Dia baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa jika dia masih dalam perjalanan, dan dia meminta saya mengantar Anda masuk dulu. Permisi, apa benar harga sewa villa sebesar itu 600? Tentu, 600 sebulan. Anda tidak dapat menemukan rumah yang lebih nyaman di dekat sini. Sekalipun itu villa bersama, 600 sebulan itu terlalu murah. Jiangsu adalah zona ekonomi di selatan. Logikanya, harga di sini tidak murah, dan villa ini memiliki lokasi terbaik, dengan sungai di depan dan gunung di belakang universitas di sebelahnya. Ada kereta bawah tanah tepat di luar pintu, dan bisnis di sekitarnya bahkan lebih berkembang. Jika Anda menghabiskan 600 yuan sebulan di lokasi ini, ruang bawah tanah mungkin tidak disewakan kepada Anda. Ye Dongqing benar-benar tidak mengerti bahwa villa sebesar itu harganya sangat murah. Rumah ini sangat murah, apakah ada yang salah dengan itu? Lin Xiu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, kamu berpikiran sama seperti yang saya lakukan di awal. Terkadang murah tidak berarti barang bagus. Rumah ini sangat bagus, biarkan aku membawamu masuk. Dan masakan pemiliknya sangat lezat. Apakah dia mesum? Ye Dongqing tidak bisa membantu tetapi segera menjadi waspada. Mungkinkah dia telah memasuki sarang pencuri? Beraninya dia. Aku akan menendangnya sampai mati dan membuatnya punah. Segera, mengingat kepribadian Lin Xiu yang ceria, mereka berdua mengobrol bersama tidak lama kemudian. Ye Dongqing jarang berbicara pada waktu biasa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa Lin Xiu sangat antusias. Dia sudah sangat lapar. Setelah memasuki ruang tamu, Lin Xiu segera membawa makanan ringan untuk dibagikan dengannya. Apalagi pemanas lantai di dalam kamar dinyalakan, dan ruangan tetap hangat meski bisa makan, minum, dan merasa benar-benar berbeda dari luar. Apalagi fasilitas di villa ini sangat lengkap, dan dekorasinya juga sangat mewah. Ye Dongqing adalah orang yang telah melihat dunia, dan dia tahu bahwa bahan dekorasi ini semuanya versi mewah. Dekorasinya saja mungkin harganya tidak kurang dari 10 juta, atau bahkan lebih. Menjadi sangat kaya dan menyewakan villa ini dengan harga murah, mungkinkah tuan tanah ini adalah seorang lelaki tua kesepian tanpa anak, jadi dia ingin seseorang berbicara dengannya? Ya, itu pasti. Setelah melihat-lihat selama beberapa saat, Ye Dongqing juga mengangguk diam-diam. Bagaimana? Anda puas dengan rumahnya? 600 sebulan dan semua air dan listrik gratis. Ada banyak kamar di lantai bawah dan atas. Anda bisa pilih saja.
Lin Xiyu berkata dengan antusias, ngomong-ngomong. Anda juga seorang mahasiswa yang menyewa rumah. Saya dari Universitas Jiang, Anda dari universitas mana? Apakah semua mahasiswa ini sangat memukau? Ketika dia pertama kali melihatnya, ia memiliki aura aristokrat, dan pakaian di tubuhnya termasuk anting dan kalung Cartier. Meskipun Lin Xiyu juga memiliki barang-barang ini, miliknya jauh lebih rendah daripada milik Ye Dongqing. Miliknya adalah versi kabinet, tapi yang dipakai Ye Dongqing adalah edisi terbatas. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakang keluarga Ye Dongqing tidak buruk. Jika kondisi beberapa orang serupa, mereka memiliki banyak kesamaan topik, jadi Lin Xiyu masih berharap dia bisa tinggal di sini. Rumah ini sangat bagus. Baik Anda tinggal untuk waktu yang lama atau singkat, ini adalah tempat yang sangat bagus. Ye Dongqing mengangguk sedikit dan berkata, tapi saya harus mendiskusikan detailnya dengan pemiliknya. Ye Dongqing tidak tahu akan tinggal berapa lama. Di satu sisi, dia ingin datang ke Jiangsu untuk menyelesaikan masalah dengan Gu Chen. Di sisi lain, dia masih harus mencari keberadaan senior alkemis gila. Hanya dengan menemukan senior alkemis gila, keluarga Ye dapat membuat terobosan baru. Dia mungkin akan segera kembali, ayo duduk dan makan. Aku punya semua makanan ringan ini di sini. Biasanya aku takut orang itu akan mencuri makananku, jadi aku menyembunyikan semuanya. Biasanya dia menyembunyikannya, tentunya harus membaginya dengan keindahan. Lin Xiyu memegang tas hadiah makanan ringan dan menaruhnya di atas meja dan terkekeh. Kedua gadis itu cocok dan mengobrol dengan gembira. Lin Xiyu menemukan bahwa dia sangat senang mengobrol dengan Ye Dongqing. Tidak peduli apa yang dia bicarakan, dia bisa memilih topik pembicaraan. Tentu saja, tak satu pun dari mereka menanyakan nama satu sama lain, lagi pula, tidak pasti apakah mereka bisa menjadi teman sekamar. Setelah beberapa saat, suara kunci terdengar dari luar ruangan, Lin Xiyu dengan cepat berdiri dan terkekeh, dia seharusnya kembali. Ye Dongqing juga dengan cepat berdiri dan berjalan ke pintu untuk membuka pintu. Halo, saya di sini untuk menyewa. Saat dia memperkenalkan dirinya, dia melihat orang di depan pintu, dan langsung terdiam. Orang di luar tidak lain adalah Gu Chen, yang baru saja dia temui pagi ini. Ekspresi tak tahu malu pria ini masih terpatri di benaknya. Mengapa kamu di sini? Ye Dongqing menatap Gu Chen dan berkata dengan marah, kamu begitu menghantui sehingga kamu mengikutiku. Aku juga bilang kamu mengikutiku. Saya tidak menyangka bahwa untuk mendapatkan saya, Anda benar-benar menemukan tempat tinggal saya. Kamu memiliki ketekunan dan sangat gigih, mungkin suatu saat kamu bisa menangkapku. Gu Chen menyeringai dan berkata sambil tersenyum buruk. Keluar. Ye Dongqing tidak bodoh. Dia segera mengerti apa triknya. Bahkan jika dia tidak mengenali suara Gu Chen, pria itu pasti mendengarnya. Dia menyewa rumah secara online dan akhirnya menyewanya dari pria ini. Ayolah. Apakah ini yang disebut takdir? Tidak. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu melakukannya dengan sengaja. Ye Dongqing memelototinya dengan marah dan berkata dengan marah. Gu Chen merentangkan tangannya, apa yang aku lakukan? Aku tidak memanggilmu untuk menemukanku di sini. Itu bukan salahku. Jika aku tahu ini rumahmu, aku tidak akan datang. Ye Dongqing meletakkan keripik kentang di tangannya, dia berdiri dan menuju keluar. Tapi sekarang di luar sedang hujan deras, seperti ada lubang di langit. Tidak hanya hujan deras, tapi juga bergemuruh dan berangin. Bahkan mungkin tidak mudah untuk mendapatkan taksi di jalan saat ini. Bergemuruh. Ada kilatan petir di langit, yang membuat Ye Dongqing ketakutan hingga langsung berteriak. Ah! Lin Xiyu buru-buru keluar dan meraih lengannya. Hei, di luar hujan deras sekali. Mari kita bicarakan besok. Masuklah dulu. Eci. Ye Dongqing bersin beberapa kali. Oke. Saya akan pergi besok. Silakan lakukan. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum buruk. Bagaimanapun, saya pikir Anda sedang mencoba mencari cara untuk mendekati saya, dan itu benar. Gadis-gadis sekarang suka mengambil inisiatif. Itu sama sekali bukan hal yang buruk. Kamu. Ling Meixue menendang pantatnya dan berkata dengan marah, berhenti membicarakannya. Mari kita bicara di dalam dulu. Setelah memasuki ruangan, Gu Chen juga menjelaskan secara singkat poin-poin penting. Dia memperkenalkan keluarga Ye, tetapi ketika Lin Xiyu mendengar nama Ye Dongqing, dia langsung berseru. Kamu bilang dia adalah Ye Dongqing, tunangan ketigamu. Lin Xiyu memandang Gu Chen dengan tidak percaya, keluarga Ye di kota Chang'an, Provinsi Shaanxi. Jelas sekali, Lin Xiyu mengenal Ye Dongqing dan mengetahui tokoh-tokoh berpengaruh di keluarga kaya, yang juga menunjukkan bahwa statusnya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Yang terakhir, keluarga asal Lin Xiyu harus berada di pihak yang sama dengan keluarga Jiang di Jiangsu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang keluarga Ye di kota Chang'an?
Keluarga Ye yang mana? Ling Meixue mendekat dan menarik lengan bajunya dan berbisik, apakah ada keluarga Ye di Jiangsu? Jelas Ling Meixue tidak tahu tentang keluarga Ye di kota Chang'an, apalagi provinsi Shaanxi. Ini juga mencerminkan status keluarga Ling di dunia. Meski kini ia memegang aset perusahaan puluhan miliar, asal-usulnya menentukan lingkaran pergaulannya. Meskipun Lin Xiu belum pergi bekerja, dia hanyalah seorang pelajar, dia belum pernah bertemu Ye Dongqing, tetapi ketika dia mendengar namanya, dia langsung menyebut keluarga Ye di kota Chang'an, provinsi Shaanxi. Itu cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya jauh lebih hebat dari Ling Meixue. Saudari Suer, kamu tidak tahu bahwa keluarga Ye adalah keluarga bahan obat. 70% bahan baku bahan obat di negara ini berasal dari keluarga mereka, dan keluarga Ye masih merupakan keluarga kaya. Lin Xiu menarik tangannya, berbisik. Jelas sekali, tidak ada perbedaan antara keluarga kaya dan keluarga bangsawan dalam pandangan dunia Ling Meixue. Dia selalu hanya fokus berbisnis. Keluarga kaya? Ling Meixue menggaruk kepalanya dan bergumam kebingungan. Lin Xiu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Dongqing dan berkata dengan lembut, ada begitu banyak kebisingan di luar hari ini untuk menemukanmu. Ya. Jangan khawatir, saya akan mencari tempat tinggal dan saya akan pergi. Ye Dongqing sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut. Apa yang akan kamu lakukan? Tempat teraman di Jiangsu mungkin hanya di sini. Lin Xiu dengan cepat melangkah maju dan memegang lengannya seperti saudara perempuan, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Orang ini tidak akan berani mengatakan apapun. Mungkinkah? Kamu juga tunangannya? Ye Dongqing menatapnya dengan heran, dan Lin Xiu terdiam. Tunggu sebentar. Apakah kamu dan dia? Ling Meixue tiba-tiba menyadari sesuatu pada saat ini, dan dengan cepat menatap Ye Dongqing dan berkata dengan lembut, apakah kamu bertunangan dengannya? Ling Meixue mendengar bahwa Gu Chen memiliki 5 pertunangan sebelumnya, jadi Tuan Ling memintanya untuk bergegas. Karena Gu Chen datang ke Jiangsu lebih dulu, ini adalah kesempatan. Jika Anda melewatkannya, Anda benar-benar melewatkannya. Ya. Ye Dongqing sedikit mengangguk, meskipun saya tidak mau mengakuinya. Lin Xiu menutup mulutnya sedikit karena terkejut setelah mendengar ini. Sekarang 3 dari 5 akta nikah Gu Chen telah keluar. Salah satunya adalah Bai Ruohan dari keluarga Bai, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangsu, dan yang lainnya adalah Ling Meixue, yang dikenal sebagai wanita tercantik di Jiangsu, dan sekarang Ye Dongqing dari keluarga kaya Ye di Central Plains juga bertunangan dengannya. Semakin jauh Anda melangkah, semakin menakutkan identitasnya. Apakah 2 pertunangan terakhir bahkan lebih dahsyat? Aku tidak tahu apa bagusnya orang ini. Kenapa mereka semua cantik? Ling Meixue bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk sendirian di sofa. Ye Dongqing berbalik, menatapnya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan mencuri dia darimu. Tenang saja, meskipun semua pria di dunia sudah mati, aku tidak akan menyukai pria ini. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Sepertinya Lin Xiu dan Ling Meixue mengatakan ini. Jangan banyak bicara. Demi kecantikanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menemukan cara mengejarku. Kata Gu Chen sambil tersenyum di depan pintu. Pergi. Ketiga wanita itu berteriak serentak dengan marah, mengambil bantal di sofa dan melemparkannya ke arahnya. Hei, hati seorang wanita seperti jarum di laut. Sungguh tidak terduga. Aku akan memasak dulu. Gu Chen memakai celemeknya dan berkata sambil tersenyum jahat. Ye Dongqing duduk di sofa dan memutar matanya ke arah pria ini dan berkata dengan nada meremehkan, hei, aku benar-benar tidak tahu kamu bisa memasak. Bisakah makanan yang kamu buat bisa dimakan? Tidak ada yang menyainginya, masakan orang ini benar-benar enak. Kata Lin Xiu sambil tersenyum masam. Tapi Ye Dongqing masih kurang percaya. Dia menoleh ke samping dan merebus mie instan sendirian. Orang dahulu mengatakan bahwa hanya wanita dan monyet yang sulit dijinakkan di dunia. Jika Anda ingin dia patuh, Anda harus menaklukkannya sampai batas tertentu. Setelah beberapa saat, bau daging tercium dari dapur, dan meski pintu tertutup, aromanya tetap tercium. Ye Dongqing, yang sedang memasak mie instan, mencium baunya dan segera mengangkat kepalanya. Dia telah makan begitu banyak makanan lezat dari seluruh dunia, tapi tidak ada yang secara khusus meningkatkan nafsu makannya. Tapi saat ini, dia benar-benar menelan ludahnya. Apa yang dia masak? Ye Dongqing bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat ke dapur dengan garpu di mulutnya. Lin Xiu juga menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak yakin. Bagi saya, kesenangan terbesar setiap hari adalah proses antisipasi sebelum dia mengeluarkan piring. Dia memasak setiap hari. Kamu tidak tahu betapa lezatnya masakannya. Mendengar ini, Ye Dongqing tidak bisa menahan bibirnya. Dia belum pernah melihat banyak pria yang sangat pandai memasak, dan betapapun lezatnya makanan Anda, tidak bisa dibandingkan dengan masakan koki bintang 5.
Juru masak di keluarga Ye semuanya didatangkan dari luar negeri. Mereka yang masuk semuanya adalah chef yang pernah menghadiri restoran Michelin. Dia telah makan segala jenis makanan lezat, jadi dia memiliki visi yang sangat tinggi terhadap makanan. Mungkin yang dianggap enak oleh orang awam, di matanya hanya pas-pasan untuk masuk ke tenggorokannya. Lupakan saja, aku tidak akan memakan makanan yang dibuat oleh bajingan itu. Ye Dongqing menoleh ke samping dan bersenandung, mengurus urusannya sendiri membuat mie instan. Bagiku, makanan yang dia buat bahkan tidak sebaik semangkuk mie ini. Lin Xiyu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mungkin gadis dari keluarga kaya ini memiliki standar yang lebih tinggi, dan mungkin kedua pihak memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana caramu bertunangan dengannya? Ling Meixue bertanya dengan lembut dari samping. Ye Dongqing, yang hendak makan mie instan, tertegun sejenak. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kakeknya menyuruhnya untuk diekspor, kan? Aku tidak tahu, sudah diputuskan oleh keluarga. Jadi kamu datang ke Jiangsu untuk menikah dengannya? Ling Meixue bertanya lagi. Rasanya seperti istri pertama bertanya kepada istri lainnya. Meskipun Gu Chen memiliki 5 pertunangan, dia tidak pernah bisa mengetahui siapa istri pertama. Jika dia pergi ke kota Chang'an dulu, situasinya akan berbeda. Pertanyaan ini dipenuhi dengan rasa cemburu yang mendalam. Jangan khawatir. Aku tidak suka orang ini, jadi kamu tidak perlu khawatir untuk bersaing denganmu. Aku datang ke Jiangsu untuk melakukan sesuatu, dan aku akan pergi setelah masalah itu selesai. Ye Dongqing tersenyum tipis. Wajah cantik Ling Meixue memerah sampai ke akar telinganya. Rumah ini bukan milik saya hanya penyewa. Jadi berapa lama Anda ingin tinggal tidak ada hubungannya dengan saya? Kamu tidak cemburu? Aku. Kenapa aku harus cemburu? Lelucon apa? Ada begitu banyak pria di dunia ini, kenapa aku harus cemburu padanya? Meski dia berkata begitu, wajah cantik Ling Meixue sudah memerah. Yang paling penting adalah Lin Xiyu memandangnya dengan bodoh saat ini dan bertanya, Saudari Suer, mengapa wajahmu begitu merah? Panas. Panas, kata Ling Meixue sambil tersenyum masam. Panas? Tapi di luar sedang hujan, dan sudah hampir musim dingin. 10 menit kemudian, mereka bertiga mendengar suara di dapur mulai mereda, dan mereka tahu semuanya sudah selesai. Wow! Pintu dapur terbuka, dan Gu Chen terlihat mengeluarkan beberapa piring satu demi satu. Ayam lada Sichuan, tiram kukus Zanjiang, daging sapi kepingan salju panggang arang, dan sashimi ikan cod. Ling Meixue dan Lin Xiyu jarang pergi ke dapur, dan mereka tidak tahu kalau kulkas selalu penuh. Dengan Gu Chen di rumah, lemari esnya hampir tidak pernah kosong. Setiap kali dia membuka lemari, di dalamnya terdapat bahan-bahan berkualitas tinggi, bahkan ada yang sulit dibeli di China, namun muncul di lemari es di rumah. Tidak ada yang tahu bagaimana Gu Chen mendapatkannya. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan dan mendapat gaji 4.000 yuan sebulan, tapi dia mengadakan pesta kaya setiap malam dan pagi. Wow! Masakan Sichuan, masakan Kanton, dan sashimi adalah hidangan pulau, kan? Bukankah daging sapi kepingan salju ini adalah daging sapi premium Inggris? Seru Lin Xiyu sambil duduk di kursi memandangi hidangan di atas meja. Hanya dalam 1 jam, Gu Chen benar-benar membuat hidangan terkenal di dalam dan luar negeri. Dalam waktu sesingkat itu, koki bintang 5 pun mungkin hanya mampu membuat 1 hidangan. Kamu hanya peduli pada makanan. Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum pahit. Lin Xiyu mengangkat kepalanya dengan bangga. Hah? Benar. Saya sudah makan banyak makanan setelah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun. Saya tahu dari mana makanan itu berasal hanya dengan menciumnya. Enak sekali. Makan itu, kamu seperti ini bukankah itu cukup untuk menghentikan mulutmu? Saat Gu Chen mengatakan itu, Lin Xiyu memasukkan sepotong besar daging sapi ke dalam mangkuknya. Melihat Lin Xiyu sedang menikmati makanannya, Ling Meixue juga dengan cepat berdiri dan duduk. Nona Ye, datang dan makan juga. Setelah Ling Meixue duduk, dia tidak lupa memanggil dari balik bahunya sambil terkekeh. Tidak. Aku tidak bisa. Ye Dongqing menundukkan kepalanya dan hanya makan mie instan. Meskipun perutnya sudah kenyang sekarang, aroma di sana selalu menarik perhatiannya. Kuncinya adalah, pria ini sebenarnya membuat ayam merica Sichuan. Makanan favoritnya sejak kecil adalah ayam. Bagaimana kamu hanya makan mie instan saja? Coba masakan orang ini. Enak sekali. Setelah kamu memakannya, kamu akan tahu bahwa koki di Hotel Bintang 5 tidak lebih dari semut. Lin Xiyu menoleh sambil makan daging sapi. Dia berkata sambil melihat dagingnya. Ye Dongqing juga menelan ludah secara diam-diam. Dia juga tahu bahwa itu lebih baik daripada mie instan, tetapi poin kuncinya adalah memakan makanan yang dimasak oleh Gu Chen. Bukankah itu membuktikan bahwa dia telah berkompromi? Kalaupun dia berkompromi,
harus ada proses. Dia tidak mau berkompromi hari ini saat mereka bertemu hari ini. Sebelum dia keluar, dia bersumpah untuk melawannya sampai akhir. Tidak, aku sudah makan. Kamu boleh makan. Dan, kamu juga percaya pada keahlian memasaknya, tak sembarang orang bisa menandingi chef bintang 5. Ye Dongqing memegang mie instan dan berkata dengan dingin dengan sikap yang sangat elegan dan dingin. Nona Ye, keterampilan memasaknya benar-benar lebih baik daripada. Lin Xiyu hendak membalas, tetapi Gu Chen menghentikannya dan berkata, Oke, dia tidak mau makan. Ayo makan, dia secara alami akan datang untuk makan ketika dia lapar. Baiklah. Lalu mereka bertiga hanya duduk di kursi dan mulai makan sambil ngobrol sambil makan. Terutama Gu Chen, dia tidak peduli, mengunyah saat sedang makan, dan dia sengaja membuat banyak keributan. Ye Dongqing, yang duduk di sebelahnya, sedang memegang mie instan di tangannya, dan dia sudah cemas. Provinsi Shangxi, Kota Chang'an, Villa keluarga Ye. Itu adalah lelaki tua itu dan Ye Fei, ayah Ye Dongqing. Ayah, apakah menurutmu kita harus memenuhi pertunangan kita jika Qinger tidak menyukai anak itu? Anda tahu emosinya. Jika Anda keras kepala, Anda tidak akan bisa memenangkan kembali 10 ekor sapi itu. Terlebih lagi, perusahaan tidak dapat hidup tanpanya sekarang. Jangan biarkan dia mengundurkan diri karena hal ini, atau keluarga Ye kita akan menderita kerugian besar. Ye Fei memegang secangkir teh dan menyerahkannya dengan senyum pahit. Dia harus bersiap untuk yang terburuk dalam segala hal, jadi mari kita cari tahu dulu seperti apa nada suara lelaki tua itu. Jika Ye Dongqing tidak suka Gu Chen, itu tidak bisa dipaksakan. Mendorong putriku ke dalam lubang api. Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna. Apakah orang dapat memperhatikanmu atau tidak adalah satu hal. Untuk keluarga Ye kita, ini bisa dianggap sebagai pencapaian tinggi. Tuan Ye duduk di kursi dan menghela nafas, lagi pula. Tidak ada alasan mengapa Qinger meremehkan orang yang luar biasa seperti itu. Keluarga Ye kita adalah keluarga kaya di antara 72 keluarga kaya. Hanya ada beberapa keluarga kaya di negara ini yang bisa sebanding dengan keluarga Ye kita. Di Rehe, Guan Tua memiliki seorang putra yang seumuran dengan Qinger. Ayah, jika hal ini tidak berhasil, mengapa kita tidak mempertimbangkan keluarga Guan di utara? Ye Fei juga menyeringai dan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Keluarga Guan dapat dianggap sebagai keluarga kaya, dan keluarga mereka adalah keluarga penghasil batu bara yang besar. Pemanasan wilayah yang luas di utara bergantung pada mereka. Untuk bisa menjadi keluarga kaya atau keluarga bangsawan, harus berada di bidang tertentu yang mencakup banyak wilayah di negara ini. Tanpa produksi dan kondisi perekonomian yang memadai, mustahil bisa masuk ke dalam keluarga kaya. Di utara suhunya minus 10 hingga 20 derajat, jadi keluarga Guan mengandalkan pemanas. Uang yang diperoleh pada paruh kedua tahun ini hampir mencapai triliunan. Dan volume penjualan ini cukup untuk membuktikan kekuatan keluarga Guan. Jadi jika keluarga Ye dan keluarga Guan menjadi besan, itu akan menjadi aliansi yang kuat. Keluarga Ye, dan mereka hampir tidak takut pada siapapun. Jika mereka menikah dengan keluarga Guan di utara, dan menarik mereka dari utara ke dataran tengah, selama keluarga Ye tidak menyentuh mereka. Kepentingan keluarga Murong hampir bisa pergi ke samping. Yang paling penting adalah Ye Dongqing sekarang menguasai sepertiga perekonomian keluarga Ye. Jika keluarga Guan terus mendukungnya, maka setelah lelaki tua itu meninggal, Ye Fei dengan kehormatan putrinya, dia bisa sukses menjadi kepala keluarga Ye. Padahal, kemampuan Ye Fei sangat pas-pasan untuk melakukannya. Tapi dia punya putri yang baik. Tuan tua Ye meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan berkata dengan suara yang dalam, jangan mengira saya tidak tahu apa rencanamu, dan kamu juga menerima hadiah dari orang lain untuk ini, kan? Tidak benar mendapatkan angka dari orang lain. Kembalikan 3 kali, minta maaf kepada orang lain, dan katakan bahwa Qinger telah menemukan rumah baru. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak mengetahui apa yang dipikirkan putranya? Itu tidak lebih dari posisi kepala keluarga. Faktanya, status Ye Fei saat ini dan perlakuan yang dia nikmati hampir mencapai level ini. Kadang-kadang, Anda harus memiliki ambisi ini, tetapi ketika keinginan Anda tidak sesuai dengan kemampuan Anda, sebaiknya Anda tidak terus kompetitif, tetapi tenang dan belajar. Orang tua itu sangat lega saat keluarga Ye diserahkan kepada Ye Dongqing, tapi sejujurnya, dia sedikit khawatir saat diserahkan kepada Ye Fei. Jika bukan karena Ye Dongqing, Ye Fei mungkin adalah anak yang paling tidak disukai. Tuan Ye memiliki total 3 putra. Ye Fei adalah anak kedua. Yang tertua dan ketiga sama-sama memulai bisnis mereka sendiri di luar dan menjalankan bisnis mereka sendiri, menghasilkan puluhan miliar setahun. Tapi Ye Fei idiot dalam bisnis. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa membuatmu kehilangan uang karena berbagai alasan aneh, dan dia juga sangat menyukai wanita cantik. Wajar jika pria bernafsu.
Namun jika ada sesuatu yang berlebihan maka akan menjadi sebaliknya. Ini juga mengapa Ibu Ye Dongqing ingin menceraikannya. Dia tidak romantis, dan kotor. Dia punya hobi khusus dari waktu ke waktu. Singkatnya, dia punya terlalu banyak masalah kecil, dan penglihatan orang ini terlalu sempit ingin mempertahankan hektarnya sendiri. Cukup dengan 3 bidang tanah saja. Ye Dongqing berbeda, tanpa ambisi untuk berkembang keluar. Tekadnya adalah untuk mendorong keluarga Ye ke puncak. Itu sebabnya orang-orang di luar memanggilnya ayah tikus dan anak perempuan harimau. Ayahnya sangat tidak memuaskan, tapi dia melahirkan anak perempuan yang begitu kuat. Masih beredar rumor di kalangan masyarakat bahwa ini bukanlah anak kandungnya. Namun, mengambil langkah mundur, Ye Dongqing sebenarnya bukan anak kandung Ye Fei, tapi lelaki tua itu memperlakukannya sebagai cucunya sendiri, jadi rumor tersebut hanya boleh dibatasi pada orang bijak. Untuk cucu perempuan yang begitu hebat, selama hatinya setia pada keluarga Ye, tidak masalah. Ayah, bukan itu alasanku. Ini demi keluarga Ye. Ye Fei tersenyum pahit dari samping. Tuan Ye hanya tersenyum dan berkata, apakah kamu memikirkan dirimu sendiri? Kamu terus mengatakan ini untuk Kinger, tapi kamu pikir aku tidak tahu tentang perhitunganmu sendiri. Singkirkan pikiran kecil Anda dan kembalikan semua barangnya besok, dan uang hadiahnya akan berlipat 3 kali. Apa kamu mendengar saya? Bukankah terlalu mahal untuk membayar 3 kali lipat deposit 10 juta yuan? Terlebih lagi, hal ini tidak pernah terjadi sejak awal. Ye Fei cemberut dan bergumam dengan suara rendah, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda begitu optimis tentang pria itu. Bahkan jika dia memiliki latar belakang yang bagus, mungkinkah dia bisa lebih kuat dari keluarga kaya? Keluarga kaya? Apakah menurut Anda keluarga kaya tidak terkalahkan? Menghadapi kekuasaan yang cukup, tidak ada keluarga bangsawan yang rentan, apalagi keluarga kaya. Mengapa penglihatan Anda masih sekitar 20 tahun yang lalu? Tegur Tuan Ye. Terkadang kekuatan sebuah keluarga bukan hanya statusnya di dunia. Faktanya, ada banyak keluarga tersembunyi di dunia. Meskipun keluarga ini bukan keluarga kaya atau keluarga bangsawan, kekuatan mereka sangat kuat. Dan menyingkirkan keluarga kaya mungkin hanya masalah menggerakkan jari Anda. Aturan dunia tidak ditentukan oleh keluarga bangsawan, tetapi oleh beberapa keluarga tersembunyi. Tapi itu tidak berarti mereka tidak peduli. Mengetahui tentang Jiangnu atau keluarga tersembunyi, apa yang Tuan Ye duga adalah bahwa Gu Chen kemungkinan besar mendapat dukungan dari keluarga yang tersembunyi. Semua ini hanyalah pertaruhan. Jiangsu, Bai Jiahui. Kamar pribadi tingkat atas. Ada beberapa orang besar yang duduk di sini, dari kalangan bisnis, politik, dan militer, dan hampir semuanya duduk di meja yang sama. Aneh sekali. Nona Ye adalah orang yang sangat penting. Begitu banyak dari kita yang tidak dapat menemukannya ketika dia datang ke Jiangsu. Mungkinkah Nyonya Ye Nona tidak pernah tiba di Jiangsu? Itu tidak mungkin. Berita itu dirilis oleh keluarga Ye sendiri di pagi hari dan tertangkap kamera pengintai. Punggung Nona Ye menunjukkan bahwa kita tidak menemukannya. Mengapa kita tidak menggunakan Sky Eye untuk segera menemukan Nona Ye? Tuan yang duduk di depan dan mematikan puntung rokok di tangannya. Melemparkannya ke asbak. Saya tidak peduli bagaimana Anda main-main, tetapi Anda membuat terlalu banyak keributan hari ini. Nona Ye adalah tamu, bukan buronan. Jika kamu membuat keributan besar, bahkan jika kamu menemukan seseorang, bisakah kamu mendapatkan proyek kerjasama? Penggunaan Sky Eye sekali memerlukan peninjauan, dan mereka di sini hanya untuk menemukan seseorang yang tidak melakukan kejahatan. Tuan yang pasti tidak setuju dengan hal ini. Menurut pendapat saya, setiap orang harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Jiangsu sangat besar. Siapapun yang dapat mengundang Nona Ye akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Kita tidak dapat menghasilkan apapun dengan kita duduk di sini dan berbicara. Saya pergi dulu. Tuan Yang, aku pergi. Seorang pria parubaya berjas berdiri lebih dulu, membungkuk kepada Tuan Yang, dan pergi. Segera, semakin banyak orang meninggalkan kamar pribadi satu demi satu. Tuan Yang menghubungi mereka dan hanya meminta mereka untuk tidak membuat keributan besar. Ini untuk meminta kerjasama, bukan untuk membalas dendam terhadap musuh. Saat ini, di keluarga Sangguan. Ketika Sangguan Ying melihat ayahnya berdiri di dekat ambang jendela dengan wajah sedih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ayah, materi obat keluarga Ye ini, apakah itu benar-benar berharga? Saya memeriksa agennya dan menemukan bahwa mereka hanya menghasilkan beberapa ratus juta setahun, dan itu tidak berlebihan seperti yang Anda katakan. Anda tidak mengerti. Bahan obat dari keluarga Ye sebenarnya adalah koneksi. Apa menurutmu keluarga Ye hanya menjual bahan obat kepada orang biasa? Harta yang benar-benar langka itu diperuntukkan bagi orang-orang istimewa. Pria parubaya yang berdiri di dekat ambang jendela berkata tanpa daya dengan tangan di belakang punggungnya. Kelompok orang istimewa.
Keluarga bangsawan? Keluarga bangsawan hanyalah kelompok terlemah di antara mereka. Ah, apakah ada yang lebih kuat dari keluarga aristokrat? Buddhisme, Taoisme, keluarga seni bela diri kuno, dan Tao adalah pembeli sebenarnya bahan obat keluarga Ye, dan semuanya adalah bahan obat yang berharga dan sangat mahal. Alasan mengapa keluarga Ye bisa mengakar kuat adalah karena dukungan dari keluarga atau sekte tersembunyi ini. Di zaman kuno dikatakan bahwa keluarga bangsawan biasa hanyalah salah satu dari ratusan aliran pemikiran. Oleh karena itu, siapapun yang dapat memperoleh hak keagenan dari keluarga Ye berarti mereka akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka, keluarga yang tersembunyi. Sekte ini memiliki beberapa kontak. Apakah masalah Jiangnu begitu rumit? Saya selalu berpikir hanya ada keluarga kaya dan bangsawan. Sang Guanying juga membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan lembut. Tapi wajar jika dia belum pernah mendengarnya. Siapa yang akan belajar begitu banyak ketika mereka tidak ada pekerjaan? Buddhisme dan Taoisme mungkin memiliki lebih banyak kontak satu sama lain, tapi apa itu terbuka untuk umum sebenarnya adalah agama Buddha eksternal. Agama Buddha batin tidak menerima turis, dan para biksu di sana adalah orang-orang yang benar-benar cakap. Selama keluarga Sangguan kita bisa menjadi kekuatan, itu sudah cukup untuk mendominasi Jiangsu. Bersambung.